Am I perfect in doing zero waste? No. Itu banyak sekali orang yang punya miskonsepsi atau persepsi bahwa seseorang tuh harus nggak menghasilkan sampah sama sekali dalam melakukan zero waste. Karena memang dari judulnya zero waste itu kan nol sampah. Sedangkan istilahnya kita sebagai manusia yang hidup itu pasti membuat sampah. Ya, turning point untukku itu di gaya hidup minim sampah sebetulnya tahun 2017. Belum lama kok, belum terlalu lama dibandingkan dengan mungkin orang-orang yang lain, teman-teman yang lain. Dan awalnya itu karena aku melihat video dari seorang diver yang sedang diving di Nusa Penida, Bali. Itu cukup viral videonya, mungkin teman-teman juga tahu. Jadi diver ini pakai GoPro-nya, dia record apa yang ada di sekitarnya dia, yang harusnya itu ikan-ikan, biota laut yang cantik, isinya tuh sampah plastik semua di situ. Jadi itu buat aku cukup kaget sih di situ karena nggak nyangka tempat yang dibilang paradise itu ternyata penuh dengan sampah. Dari situ aku mulai cari tahu nih sebenarnya apa yang ada di dunia, kenapa bisa sampai kayak gitu. Sampai akhirnya aku tahu bahwa Indonesia itu adalah salah satu kontributor plastik terbesar nomor 2 di dunia. Jadi mulai dari situlah sebetulnya turning point itu adalah yang kalian udah tahu, mungkin aku ngingetin aja, gaya hidup yang bertujuan untuk meminimalisasi sampah yang kita hasilkan sehari-hari agar tidak berakhir di TPA atau bahkan di laut atau dibakar dan dikubur. Itu sama aja buruknya gitu. Tapi artinya itu sebetulnya beyond itu gitu. Dengan kita memiliki gaya hidup seperti ini, kita bersinergi dengan alam. Kita tuh hidup di bumi, suka lupa tuh kita hidup berdampingan dengan manusia memang, tapi kita juga hidup berdampingan dengan alam. Kita nggak bisa cuma give, kita nggak bisa cuma take, tapi kita juga harus give ke alam kan. Alam udah memberi kita banyak hal. Pertanyaannya adalah apa yang sudah kita beri ke alam. Tidak bisa kita kontrol, kita fokus ke hal yang kita bisa kontrol. Sebagai gambaran, asumsi dari KLHK itu satu orang bikin 1 kilogram sampah per harinya. Dan kita tahu, mungkin buat yang belum tahu, sebetulnya sampah paling besar di Indonesia atau di rumah tangga itu lebih dari 50% adalah sisa organik, jadi makanan kita. Dan kita bayangkan aja kalau misalnya kita memilahnya dan memprosesnya dengan baik, kita melakukan kompos aja di rumah, itu sudah banyak mengurangi beban TPA, sudah banyak mengurangi beban sampah di Indonesia. Satu orang. Ini juga salah satu quote yang menurutku cukup powerful. It's only one straw, save 8 billion people. Bayangkan bahwa satu orang mengurangi atau menolak satu sedotan, tapi dilakukan secara kolektif seluruh dunia. Gimana impactful-nya itu untuk alam kita gitu. Bayangkan jika setiap orang melakukannya. Jadi zero waste itu kita menggunakan istilah 5R. Banyaklah istilah-istilahnya itu bisa diikuti manapun yang menurut kalian cocok. 5R, tapi sekarang berkembang menjadi 6R. Apa yang udah aku sendiri lakukan, itu yang pertama dari si 6R ini adalah rethink. Rethink konsumsi. Apa yang betul-betul aku butuhkan. Dengan rethink konsumsi itu membuat aku melewati masa berpikir yang panjang untuk mengkonsumsi sesuatu. Jadi pelajari dari mana asalnya, apa isinya, bagaimana nanti akhir hidupnya itu akan diapakan. Kemudian refuse menolak segala yang nggak diperlukan. Dalam hal ini aku bisa ngasih contoh paling mudah adalah menolak tas.
kresek gitu, menolak stres kresek dari pasar atau dari manapun kalian pergi, yang dimana kalau di Indonesia kebanyakan masih gratis, masih dikasih secara cuma-cuma, jadi harus cepat gitu bergeraknya. Sorry, enggak, no gitu. Kemudian reuse, menggunakan tas kain, menggunakan botol minum, apa yang ada di rumah kita gunakan. Jadi zero waste itu nggak harus membeli semua barang baru, nggak harus membeli barang-barang yang cantik-cantik gitu istilahnya. Apa yang kita punya di rumah kita bisa gunakan, dan justru malah beli barang-barang itu terakhir gitu kalau misalnya betul-betul nggak punya di rumah. Kemudian reduce itu kalau dari sisiku, karena aku baru punya bayi, itu juga kembali ya ke setiap individu masing-masing, di mana kita bisa memulai startnya. Di aku memberi contoh reduce itu dengan tidak menggunakan atau mengurangi pospak atau popok sekali pakai dan menggantinya dengan Clody. Juga mengganti tisu basah dengan kain. Setelah itu rot. Ini biangnya sih sebetulnya yang tadi aku ceritakan. Sisa organik ini dapat mengurangi permasalahan yang cukup besar. Jadi kalau misalnya kita bisa kompos, kita kompos lah dari rumah. Apalagi akhir adalah baru recycle. Kalau bisa ini diletakkan di paling terakhir, karena yang paling pertama adalah kita mencegahnya dulu nih, karena recycle itu, pilah sampah itu bisa dilakukan, tapi untuk orang yang nggak ingin taking extra steps gitu, atau untuk orang yang agak malas-malasan, mungkin aku contohnya gitu, kalau bisa udah dicegah dari awal gitu. Nah, recycle ini kalau misalnya kita memang betul-betul membuat keputusan untuk mengkonsumsi, maka kita kita harus memilah sampahnya dan mendistribusikannya ke tempat yang benar. Future goal untuk aku personally itu menanam makananku sendiri dan sustainable energy di rumah. Ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwa zero waste itu is an ongoing process gitu. Harus selalu berprogres. Nggak ada kata stop atau nggak ada kata perfect untuk zero waste, karena setiap prosesnya itu adalah kita creating impact untuk bumi. Semua orang punya titik balik dan alasannya masing-masing, seperti yang aku tadi sampaikan di awal. Layaknya hidayah, harus dijemput juga gitu. Kalau udah aware, kejar terus, cari tahu kenapa mau melakukan ini gitu. Bisa macam-macam, bisa untuk berterima kasih kepada alam, untuk beribadah, untuk mensyukuri karya pencipta dengan melindungi ciptaannya, untuk bertahan hidup, untuk macam-macam. Kalian bisa mencari alasan yang kuat gitu, karena nanti di tengah jalan jika ada tantangan, kalian akan berjalan terus gitu, akan berjalan dan kembali pada why yang kuat itu tadi. Layaknya kita jalan ke hutan, kita akan mencari ujungnya, mau nggak mau gitu kan, karena kita punya alasan, kita harus nyampe ke titik akhir. Kemudian yang kedua adalah audit sampah. Tujuannya untuk mengetahui konsumsi kita. Jadi mana yang paling banyak dari kita audit sampah itu, kita bisa tahu mana sampah yang kita bikin paling banyak, sampah-sampah apa aja itu, mana yang harus dan bisa dikurangi untuk nantinya berprogres ke arah dan tujuan yang kita inginkan. Dengan audit sampah itu kita create thinking process, dan pada akhirnya kita create demand ke market gitu, karena supply sebetulnya sama dengan demand. Itu akan menjadi perjalanan yang panjang memang. Nggak bisa kita sekarang kurangi, terus tiba-tiba nanti market akan mengurangi apa yang mereka, atau market akan adjust atau adapt dengan apa yang mereka produksi. Itu nggak bisa besok gitu. Tapi aku, kamu, kalian semua, saat kita memiliki gaya hidup yang berbeda, kita bersama-sama menormalkan itu, maka demand pun akan mengikuti dengan sendirinya. Itu message yang berusaha
kami sampaikan. Kita tidak bisa memaksa orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah cerita apa yang kita sedang lakukan ke lingkungan sekitar, ke teman-teman yang dekat atau ke saudara, tanpa menggurui, hanya bercerita, sharing. Kemudian bisa bagi pengalaman dan apa yang berusaha kamu lakukan di sosial media. Kita bisa menggunakan sosial media zaman sekarang ini, it's so powerful. Gak hanya cuma untuk influence hal-hal seperti you name it, tapi kita bisa menginfluence dengan lebih mencintai lingkungan, dengan melakukan sesuatu yang mudah untuk keberlanjutan bersama. Kemudian tetap mencoba walau ditolak lagi, it can create a ripple effect gitu sebutannya. Kamu share di Instagram story kamu, teman kamu lihat, siapa yang tahu 1 atau 2 orang yang tiba-tiba terinspirasi, terus dia nge-share juga apa yang dia lakukan dengan as simple as misalnya bawa tas sendiri atau coba pakai Clody, terus orang lain terinspirasi, it's gonna create a big impact. Kita semua adalah agent of change, kita semua adalah influencer. Start here, start now. Terima kasih. Zero itu mengenali diri sendiri, mengenali diri.